Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Gerah Mu'alaf, di mana channel Gerah Mu'alaf adalah channel satu-satunya di Indonesia yang berafiliasi dengan berbagai channel yang menayangkan satu acara yang ditayangkan secara langsung, secara serempak, secara bersamaan. Di mana tema siang kali ini yang begitu panas, tetapi kita berharap dialog itu begitu menyejukkan, begitu santai, dan tidak terpengaruh oleh adanya cuaca panas di tengah hari ini. Oke, tema kita saat ini yang diusung oleh para pembicara yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu siapakah yang dikorbankan, Ismail ataukah Ishak? Di mana para pembicaranya itu adalah, mari kita tampilkan para pembicara dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen. Nah, disinilah para pembicara yang siap mengisi acara debat ini. Dan di sebelah kanan kita itu ada Roy Robinsyah yang mewakili dari pihak Muslim. Dan satunya lagi, aduh, ternyata itu masih belum bisa diketahui. Ya, inilah ya, salah satu debater Kristen yang perempuan ya, yang tidak asing lagi gitu kan. Ibu Uti Watimena. Bagaimana siap Ibu Uti maupun Roy Robinsa? Gimana suara saya yang halus ini kedengaran secara jelas? Ya, jelas. Bagaimana Roy? Oke, jelas. Sebelum kita mulai acara dialog ini, tentu saja rule dialog itu biar disepakati, dipahami baik oleh pembicara maupun oleh para penonton. Kita tampilkan dulu rule dialognya itu seperti apa. Mari kita cermati rule dialog yang akan dilakukan oleh pihak kedua belah pihak, Muslim maupun Kristen. Oke, nah di sini season pertama 5 menit masing-masing narasumber memberikan opening statement. Kenapa sih 5 menit biasanya 7 menit? Maaf karena memang kondisi itu sebentar lagi akan adzan asar. Season kedua 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, dan itu ada kelanjutan sampai ada kesepakatan di kedua pihak. Season ke tiga itu terus berlangsung ya sebagaimana kesepakatan para pembicara. Yang season ke selanjutnya yaitu 5 menit closing statement, yaitu sama-sama memberikan 5 menit penutupan gitu kan. Baik pembukaan maupun penutupan itu semua diserahkan kepada para pembicara. Siapa yang mau lebih duluan silahkan. Ada yang perlu dipertanyakan, Roy atau Ibu Uti? Oke, bagaimana siapa sekarang yang mau memberikan pernyataan atau pembukaan awal? Apakah Ibu Uti, apakah Mas Roy? Silahkan. Roy aja. Gimana, Bu? Roy aja, Roy. Oke. Karena memang sudah berpengalaman Ibu Uti ini gitu kan, jadi dipersilakan anak muda dulu gitu kan, ABG dulu yang tampil ya Bu ya gitu. Siap Mas Roy untuk tampil memberikan presentasi pertama selama 5 menit berjalan, memberikan presentasi. Waktu berjalan, silahkan sampaikan presentasinya bagaikan hujan rintik-rintik biar sejuk di siang hari ini. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masalah siapa yang dikurbankan ini sebenarnya sudah jadi masalah awal ya. Antara Kristen maupun Islam itu sama-sama mengaku bahwa antara Ismail maupun Ishak. Nah, di Kejadian 22 pasal yang kedua, di situ mengatakan bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Ayatnya berbunyi seperti ini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah, di sini Kristen beropini berpendapat bahwa itu adalah Ishak yang dikorbankan. Sementara di Quran surat 37 As-Saffat ayat yang ke-100 sampai 107 mengatakan bahwa Ismail lah yang dikorbankan sesuai dengan Al-Quran. Sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah ini sama-sama benar antara Al-Quran dengan Alkitab? Apakah semuanya benar, ataukah ada salah satu yang benar, atau sama-sama salah? Nah, sekarang kita buktikan. Nah, sebelum dibuktikan siapa sebenarnya anak yang dikurbankan, kita harus mengerti dulu. Antara Ismail dengan Ishak, itu rentan waktu usianya adalah 14 tahun. Ini sesuai dengan Kejadian pasal 16 ayat yang ke-16 serta Kejadian 21 ayat yang keempat.
Abram berumur 86 tahun ketika Hajar melahirkan Ismail baginya. Di Kejadian 21 ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi di sini Ismail lebih dulu atau anak yang pertama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Kejadian 22 ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal. Nah, perlu digarisbawahi Kejadian 22 ayat 2. Perlu digarisbawahi sekali bahwa tunggal berujuk kepada anak yang pertama lahir atau yang baru satu-satunya. Nah, kita lihat lagi di Kejadian pasal 16 ayat 16 dan Kejadian pasal 21 ayat 5 mengatakan bahwa Ismail lah yang dulu lahir daripada Ishak. Karena rentan waktu antara Ismail dengan Ishak itu 14 tahun. Nah, kita kembalikan lagi ke Kejadian. Ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal itu anak yang siapa? Anak yang pertama sekali lahir. Ya, tunggal menunjukkan kepada anak yang pertama lahir yang baru satu-satunya. Yaitu siapa? Ya Ismail. Sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Abram mendapatkan Ismail pada usianya yang ke-86 tahun. Sedangkan Abram mendapatkan Ishak pada waktu dia berusia 100 tahun. Jadi rentan waktunya kan 14 tahun. Lalu kenapa bahwa Kristen menolak bahwa itu adalah Ismail, bukan Ishak? Karena umat Kristen mengakui kan Ishak ini kan tidak diberkati, atau cuman Ismail kan tidak diberkati, cuman Ishak yang diberkati. Padahal kalau kita membaca di Kejadian pasal 17 ayat yang ke-20 tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi bukan cuma Ishak yang diberkati, bukan juga Ishak yang diberkati, tapi Ismail juga diberkati. Coba baca di Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi persembahan anak-anak Ismail semuanya itu diterima oleh Tuhan. Bahkan surga, menurut Yesaya 60 ayat 7, surga itu dimeriahkan oleh keturunan-keturunan anaknya Ismail. Lalu di 1 Tawarik pasal 1 ayat 28. Anak-anak Abram ialah Ishak dan Ismail. Sementara di Kejadian pasal 25 ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Kalau di Al-Qur'an, ya, Ismail baru Ishak. Sementara di di Alkitab, Ishak baru Ismail. Kenapa ini? Kenapa dituliskan Ishak dan Ismail, bukan Ismail dan Ishak? Karena mereka inginnya itu anak tunggal atau anak yang dijanjikan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Padahal menurut urutan, seharusnya urutannya itu adalah Ismail, Ishak, bukan Ishak, Ismail. Jadi mereka itu berusaha untuk mencoba mengalihkan bahwa Ishak ini loh yang anak pertama, bukan Ismail. Karena mereka tidak suka dengan Ismail tersebut. Makanya dialihkan. Terima kasih Bang Roy, yang ternyata kita melihat keberaniannya Mas Roy yang baru kelas 2 SMA, tapi wow gitu, keberaniannya gede. Dan ini patut kita apresiasi teman-teman gitu ya. Seperti itu. Dan ternyata melawan yang lebih berpengalaman, yaitu Ibu Uti Watimena gitu kan. Satu-satunya perempuan yang cantik saat ini. Oke Ibu, bagaimana, siap Ibu Uti Watimena untuk memberikan pernyataannya? Namun teman-teman, sebelum kita mendengarkan presentasi dari Ibu Uti Watimena, silahkan bagi teman-teman yang ingin memberikan zakat infak sodakonya, bisa diberikan donasinya itu kepada Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 1188, yaitu 4 kali 999 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan bisa konfirmasi ketika telah mentransfer ke 0812 4924 9312 24 jam, di mana dana yang teman-teman transfer itu akan kami salurkan kepada yang membutuhkan, dan khususnya kami insya Allah akan ngebangun pesantren satu-satunya di Indonesia yang ada di dalamnya itu tentang Kristologi. Oke, siap Ibu Uti Watimena? Ya, terima kasih. Oke, siap 5 menit
Ibu Uti diberikan waktu yang sama, silahkan. Presentasenya bagaikan daun-daun yang berguguran. Monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mendengar apa yang diutarakan oleh Roy. Sepertinya Roy ingin mencari pembenaran bahwa Alkitab itu menulis bahwa itu adalah Ismail, ya, yang dikorbankan itu adalah Ismail. Tetapi masalahnya bukan soal pembenaran, bukan soal mencari siapa yang benar, siapa yang enggak di dalam hal ini, apakah itu Ismail atau Ishak. Tetapi kami orang Kristen, karena kami itu melihat dari Alkitab gitu loh. Kami berpegang pada sejarahnya, kami berpegang pada cerita kronologisnya, dan kenapa kami mengatakan Ishak itu, ya memang ada sebabnya. Karena cerita itu kan tidak berhenti sampai di situ. Cerita itu ada kronologisnya, di mana Elohim atau Allah YHWH itu, Elohim itu menetapkan Ishak itu sebagai garis keturunan yang sedang dia pilih gitu loh. Garis keturunan yang dia pilih yaitu bangsa Israel. Karena dari Ishak ini akan lahir yang namanya Yakub. Dan dari Yakub inilah ada keturunan yang namanya bangsa Israel, dan Yakub itu disebut Israel karena dari keturunan Ishak gitu loh. Dan yang perlu Roy ketahui, nah ini berbalik lagi dengan pertemuan kita yang waktu itu. Pertemuan kita yang waktu itu bicara tentang poligami gitu loh. Saya kan sudah menerangkan bahwa poligami itu Elohim sama sekali tidak menganggap bahwa istri kedua, istri ketiga itu adalah istri yang sah. Tetap di sini menunjukkan bahwa istri yang sah itu adalah yang pertama gitu. Walaupun pada saat itu Abraham kan diminta oleh istrinya Sarai untuk mengambil istri baru gitu, untuk mengambil istri baru karena dia mandul. Karena dia mandul, dia sudah tua, lalu dia suruh Hagar mengambil Hagar itu menjadi istrinya, budaknya Abraham gitu. Tetapi ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Dia tidak percaya akan janji Tuhan, janji Elohim. Kan Abraham sudah dikasih tahu oleh Elohim bahwa istrinya Sarai itu akan mengandung walaupun dia mandul gitu. Tetapi karena kurang percayanya, akhirnya diambillah Hagar yang adalah budak dari Sarai ini, diambil untuk menjadi istri, ya walaupun diperistri, mereka memang diperistri lalu dapat anak, tetap akhirnya Elohim tidak melihat, tidak memandang itu, karena dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Dia mengatakan bahwa dari keturunan Sarah akan lahir yang namanya Israel, tetap dari keturunan Sarah, apapun alasannya gitu loh. Memang bahkan Abraham sendiri pernah meminta kepada Allah, kepada Elohim. Dia mengatakan di Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Elohim bilang apa? Tetapi Allah berfirman, tidak, katanya gitu. Tidak, katanya, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi itu istrinya yang dianggap istri tetap saja Sarai oleh Elohim. Nah itu dia yang kita pernah bicarakan kemarin, itu tetap istri yang pertama itu yang merupakan hal yang diberkati di hadapan Elohim. Tidak, dia mengatakan melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah itu dia, latar belakangnya adalah Elohim menetapkan Ishak untuk menjadi anak perjanjian, di mana anak perjanjian itu dari Ishak itulah akan turun yang namanya Israel, keturunan Israel. Nah itu dia, itulah alasannya karena Elohim memilih Ishak menjadi keturunan bagi bangsa Israel. Memang kata Roy tadi kan, Ismail memang diberkati secara lahiriah, dia akan diberkati karena dia juga adalah anak Abraham. Tetapi Elohim mengatakan tidak, katanya, karena keturunan yang sah itu tetap Sarai gitu loh. Karena Hagar itu, itu kesalahan dari Sarai yang tidak percaya bahwa dia akan mengandung seorang anak yang merupakan nenek moyang dari Israel gitu loh. Itu karena kesalahan dari Sarai gitu. Tetapi tetap Elohim mengatakan Ishak, apapun yang terjadi Ishak gitu loh. Nah ini sejarahnya begitu gitu. Walaupun dikatakan yang sulung, yang tunggal, yang sulung ya tetap itu. Jadi ya, Ismail memang sulung, tetapi anak pilihan itu yang dianggap sulung oleh Elohim adalah Ishak gitu.
Di dalam Kejadian 17 ayat 18 gitu loh. Halo? Oke, Bu. Terima kasih atas presentasi Ibu yang telah sama-sama mendapatkan 5 menit. Itu dari pihak Muslim juga 5 menit, Ibu 5 menit. Oke, karena Bang Roy yang memberikan memberikan presentasi yang pertama, tentu saja yang memberikan pertanyaannya pun yang pertama. Silahkan Mas Roy. Bagaimana Mas Roy bisa bisa memberikan pertanyaan selama 2 menit saja? Oke, siap. Oke, 2 menit akan kita berikan kesempatan waktunya Bang Roy untuk memberikan pertanyaannya kepada Ibu Uti Watimena. Siap? 2 menit silahkan diberikan pertanyaannya bagaikan mercon yang meledak. Dor, monggo. Nah, tadi Bu Uti membangkitkan masalah Kejadian pasal yang ke-17 ayat 18 sampai 19. Itu bukan menolak Ismail, Bu, tetapi maksud dari ayat itu adalah walaupun Sarah tidak melahirkan anak, tidak apa, kan sudah ada Ismail. Namun Tuhan masih menjanjikan akan memberikan seorang anak lagi bagi Sarah walaupun usianya sudah 90 tahun, maka lahirlah Ishak. Jadi jelas bukan Ismail yang tidak berkenan atau ditolak di hadapan Tuhan, Bu. Karena potongan ayat tersebut diangkatnya Allah berfirman tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Di sini bukan untuk menolak Ismail sebagai anak tunggal atau menolak Ismail sebagai anak yang sulung, tetapi di sini menegaskan bahwa walaupun Ibrahim memohon walaupun Sarah tidak bisa memberikan seorang anak, ya sudah tidak apa-apa, kan Ismail sudah ada. Begitu maksud ayatnya, bukan untuk menolak Ismail sebagai anak yang sulung, bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang tunggal, tetapi di sini Abraham kan meminta, ya sudah tidak apa-apa walaupun tidak diberi lagi, kan Ismail sudah ada, bukan untuk menolak Ismail. Nah, di 1 Tawarik, pertanyaan saya adalah di 1 Tawarik pasal yang ke-1 ayat 28 dan juga di Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Di Kejadian 25 ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Pertanyaan saya adalah, kenapa nama Ishak di urutan yang pertama? Seolah-olah anak yang pertama adalah Ishak, padahal jelas Ismail anaknya yang sulung. Dan di Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17 mengatakan bahwa anaknya yang sulung itu adalah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kenapa Ishak di urutan yang pertama? Padahal menurut urutan justru Ismail yang harusnya di pertama, bukan Ishak. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Roy yang telah memberikan 1 pertanyaan bagi Ibu Uti. Kenapa gitu? Ishak yang diceritakan pertama. Oke. Bagaimana Ibu Uti siap memberikan jawabannya selama 5 menit? Oke. Selama 5 menit Ibu Uti diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bang Roy. Monggo Ibu Uti memberikan jawabannya. Ya, terima kasih. Tarik, Mang. Ya, terima kasih Roy. Katanya kenapa bukan Ismail? Karena Ismail adalah anak yang sulung, ya kan? Karena Ismail ada anak yang sulung. Ya memang kalau bicara tentang anak yang sulung, ya nggak apa-apa. Memang Ismail memang anak yang sulung, dan ini juga tidak disangkal di dalam Alkitab. Memang Ismail adalah anak yang sulung, tetapi perjanjian Allah yang saya bicarakan itu bukan karena apa tadi? Yang Roy bilang, tetapi saya bicara tentang perjanjian, anak perjanjian apa sih? Anak perjanjian yang dimana dari leluhurnya itu, dari anak cucunya itu akan lahir penyelamat umat gitu loh. Anak yang sulung ya, dimana melalui dia akan lahir satu bangsa yang di dalamnya akan datang penyelamat, penebus dan juru selamat. Ini berbicara tentang hal itu gitu loh. Anak perjanjian itu sudah dipersiapkan sejak awal. Israel itu makanya Elohim mengatakan akulah Allah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dia tidak mengatakan Allah Ismail gitu loh. Karena memang dia sudah menetapkannya bahwa anak dari keturunan Sarah, istrinya yang sah gitu loh. Jadi tetap Elohim menganggap bahwa anak dari keturunan istri yang sah itulah yang dia akan anggap sebagai anak yang sah. Dari awal dia sudah
dia sudah dia sudah menetapkan bahwa dari keturunan Ishak lah akan lahir namanya anak perjanjian. Nah, ini kita bicara tentang anak perjanjian. Di situ dikatakan tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Nah, ini dia perjanjian ini yang akan diadakan dengan Ishak. Ya, saya nggak tahu kenapa, apa masalahnya, tetapi Elohim memandang bahwa Ishak itulah anak perjanjian. Walaupun Ismail adalah anaknya juga, tetapi tetap Elohim sudah mengatakan, tidak, katanya, aku akan mengadakan perjanjian dengan Ishak, mengadakan perjanjian kekal untuk keturunannya. Nah, itu Israel memang sudah dipilih menjadi bangsa yang terpilih gitu loh. Israel itu memang sudah ditentukan menjadi bangsa yang terpilih, di mana di dalam bangsa itu keluarlah penyelamatan Allah gitu loh. Berasal penyelamatan Allah, berasal perjanjian yang kekal, di mana penyelamatan itu berasal daripada Allah. Nah, ini bicara tentang kronologis pemilihan Ishak itu. Jadi jelas ketika Ishak itu diminta ketika Abraham meminta supaya Ishak itu terakhir kan ayat berapa tuh terakhir, Elohim meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anak laki-lakinya, ya tetap yang dipilih itu adalah Ishak gitu. Ishaklah yang dipilih, dan Elohim menguji iman dari Abraham untuk mengorbankan Ishak itu. Dengan keteguhan hati, dengan iman yang cukup, ya Ibrahim bawa aja anaknya, untuk dipersembahkan. Dia sama sekali tidak berpikir, yang dia tahu Tuhan pasti punya rencana, walaupun anaknya diminta untuk dikorbankan, tetapi kan jelas akhirnya Elohim mengatakan dia telah tahu imannya. Itu kita baca di dalam Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji gitu loh. Jadi memang jelas Alkitab mencatat bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Karena itu ada kronologis ceritanya, itu berlanjut terus, kisah tentang Ishak itu berlanjut terus ditulis, dan dia merupakan nenek moyang dari Daud, dan dari keturunan Daud itulah ditulis di dalam kitab Yesaya bahwa itu merupakan pucuk atau tunas dari keturunan Daud, itulah akan lahir penebus dan juru selamat. Jadi ini ayat Alkitab ini terus mengarah kronologis dari pertama sampai akhir, itu mengarah atau bernubuat tentang kedatangan Yesus gitu loh. Jadi yang jelas yang dikorbankan itu Ishak gitu, bukan Ismail. Kalau soal anak sulung ya memang Ismail. Tetapi kalau kenapa disebutkan anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail, ya karena Elohim yang menentukan bahwa yang tetap menjadi anaknya Abraham itu, yang dianggap atau yang menjadi anak perjanjian adalah Ismail. Kembali terus. Adalah Ismail. Halo? Ya lanjut Bu, lanjut. Ada beberapa detik lagi, silakan. Ya, tetap yang dianggap itu adalah anak Ismail. Jadi ini merupakan, ini bukan ini ya. Ini merupakan sejarah panjang, kronologis Allah yang menentukan bangsa Israel untuk menjadi bangsa pilihan. Itu dia. Memang Israel itu adalah bangsa pilihan, diturunkan dari Ishak. Terima kasih. Bu Uti, terima kasih yang begitu lancar memberikan jawabannya, gitu kan, sanggahannya. Seperti itulah kita melihat di mana para pemateri ini begitu sangat berpengalaman antara satu sama lain yang telah siap mempersiapkan materi sejak awal. Nah, bagi teman-teman, bagi para penonton yang mau seperti Bu Uti, Bang Roy tampil di Grahmu Alaf, lalu ditampilkan oleh beberapa channel, silakan daftarkan diri Anda. Di mana link pendaftarannya itu bisa Anda cek di deskripsi, yaitu channel Grahmu Alaf lah, ada itu Yonatan Nandar, Peta Buyung, tim Mokoriban, Edi Pritno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, Eza Rafeza, Konstantinus Channel pun ada. Maka silakan teman-teman gitu dicek deskripsinya gitu, silakan daftarkan baik Muslim maupun Kristen, kami persilahkan. Oke, Bu Uti siap selama 2 menit memberikan pertanyaan kepada Bang Roy? Ya, pertanyaan saya. Sebentar Ibu. Oke, kita kasih kode dulu ke Ibu. Itu sabar Ibu. Atau mau minum dulu silakan, biar nggak seret gitu loh Bu. 2 menit waktu diberikan ke Ibu Uti. Monggo, Bu. Ya, pertanyaan saya,
apa makna dari pengorbanan Ismail dalam sudut pandang keislaman gitu. Apa makna kan Islam kan Muslim kan mengatakan Nabi kan mengajarkan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Lalu pengorbanan yang dirayakan atau diperingati setiap hari raya Idul Adha itu, saya bertanya-tanya apa makna dari hari peringatan tentang Ismail itu gitu. Maknanya apa gitu. Kalau di kami maknanya itu jelas ada maknanya di situ. Tetapi kalau dalam sudut pandang Muslim, apa makna perayaan dari Idul Adha yang memperingati ke pengorbanan dari Ismail? Itu aja. Masih ada waktu Bu, 1 menit lebih. Udah itu. Oke, udah. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti oleh Bang Roy. Bagaimana Bang Roy, siap memberikan jawabannya selama 5 menit? Siap. Oke, silakan. Waktu 5 menit diberikan kepada Bang Roy untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Uti yang cantik ini. Monggo. Nah, Ibu Uti mungkin tidak mendengar pertanyaan. Pertanyaan saya tadi adalah kenapa nama Ishak yang didahulukan, bukan nama Ismail? Karena kita lihat di Ulangan pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 17, hak kesulungan dan juga hak empunya kesulungan itu adalah miliknya dari Ismail, bukan miliknya dari Ishak. Kenapa namanya itu tertulis Ishak dan Ismail? Kalau dalam Islam itu tertulis Ismail dan juga Ishak, bukan Ishak Ismail, tidak dirubah-rubah urutan nama. Tadi Ibu Uti mengatakan bahwa apa makna dari kurban menurut Islam. Nah, di Quran surat 37, As-Saffat ayat yang ke-100 sampai dengan 107. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri ia kabar gembira dengan datangnya seorang anak, yaitu Ismail, yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada usia sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia atau Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, maknanya dari sini adalah rasa cinta kepada Tuhan itu harus lebih besar daripada rasa cinta kita kepada keluarga. Juga di sini mengajarkan kita untuk bersikap sabar. Ismail walaupun menerima perintah dari Tuhan, dia tetap bersabar. Mak, lihatlah, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di sini mengajarkan kita sebagai cinta kepada Tuhan, rasa bersabar. Kemudian, hai Ibrahim, kemudian maka ketika keduanya telah berserah diri, berarti kita diajarkan untuk berserah diri, dan Ibrahim membaringkan atas pipinya. Kami memanggilnya, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah benarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini juga kita bisa ambil maknanya, juga kita harus berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Jadi hari raya kurban itu mengajarkan kita untuk sabar, mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan, mengajarkan kita berbuat baik. Jadi makna dari hari Idul Adha itu seperti itu. Bukan cuma ingat sejarah bahwa Nabi Allah itu pernah sempat mau menyembelih anaknya dengan perintah Tuhan, bersabar atas segala ujian yang telah diberikan Tuhan. Bukan cuma sembelih sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih domba, sembelih sapi, sembelih kerbau, sembelih unta, bukan cuma itu, tapi juga ada maknanya. Tadi Ibu Uti mengatakan bahwa Ismail itu adalah anak perjanjian. Kalau kita mau ambil lagi di Alkitab, justru tadi Ibu Uti mengatakan Ishak anak perjanjian. Justru kalau kita ambil dari Alkitab lagi, juga Ismail itu adalah anak yang diberkati dan juga dijanjikan loh Bu. Di Kejadian 17 ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan memberikan berkat, juga memberikan janji. Kalau cuma Ishak yang diberikan janji, maka itu sangat berkeliruan, juga sangat fatal, juga sangat bertentangan dengan
Ulangan pasal 21 ayat yang 15 yang sampai dengan ke-17 bahwa anak kesulungan atau mempunyai hak kesulungan itu harus menerima, dalam sini Bu ya, dalam Bible Ibu mengatakan harus menerima 2 bagian dari warisan Ibu. Jadi hak anak kesulungan itu adalah anak yang pertama lahir. Tadi saya mengatakan kenapa nama Ishak di urutan pertama bukan nama Ismail, padahal hak kesulungan juga di dalam Alkitab itu namanya seharusnya adalah Ismail dan juga Ishak. Lihat, tetapi ia harus mengakui anaknya yang sulung. Jadi Ismail harus mengakui anaknya yang sulung. Ibrahim harus mengakui Ismail sebagai anaknya yang sulung dan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, termasuk jatah berkat pun harusnya diberikan kepada 2 bagian untuk Ismail, 1 bagian untuk Ishak. Jadi begitu. Jadi sangat salah kalau Ibu mengatakan cuma Ishak yang anak pilihan, bukan Ismail tidak anak pilihan. Justru yang kita lihat di Kejadian 22 ayat kedua, di situ tidak mengatakan ambillah anakmu yang dipilih, tetapi di situ mengatakan ambillah anakmu yang tunggal. Tunggal itu artinya apa? Arti tunggal adalah anak yang baru pertama, bukan anak pilihan. Kita harus mengerti anak pilihan dengan anak yang pertama itu. Terima kasih. Bang Roy, terima kasih yang telah memberikan jawaban kepada Bu Uti yang begitu lancar layaknya jalan tol. Tidak ada hambatan, lancar, wis, cepat gitu kan. Ditambah itulah sama dengan Ibu Uti juga sama lancar gitu, bagaikan kereta cepat race itu. Oke, bagaimana Bang Roy siap memberikan pertanyaan yang kedua kepada Ibu Uti? Itu. Oke, siap. Tapi mohon ini bisa dicabut colok lagi dulu nggak, baik Bang Roy maupun Ibu Uti. Ada suara lain nih, nggak tahu di siapa nih. Jadi biar tidak mengganggu para penonton gitu, pendengaran. Oh nggak ada, Om. Khawatir di saya juga bisa gitu kan. Karena kita bertiga nih. Oke, siap Bang Roy, karena terlihat panas gitu kan, atau mau minum dulu gitu kan biar nggak terlihat panas. Oke ya, karena sama gitu kan, karena sedang panas juga dan kadang hujan. Tapi semoga dengan adanya dialog ini bisa menyejukkan hati gitu kan, dengan datangnya Bang Roy dengan Ibu Uti gitu kan, begitu menyejukkan hati. Benar begitu Bu Uti? Ya. Siap Bang Roy memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti yang kedua kalinya. Monggo, tarik Mang. Pertanyaan saya adalah di Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau bisa tolong di garis bawahi yaitu Ishaknya. Di garis bawahi yaitu Ishak. Nah, kalau kita bisa baca di layar, ambillah anakmu yang sulung itu. Tadi saya membuktikan bahwa anak sulung itu adalah Ismail sesuai dengan Kejadian pasal 16 ayat 16, juga Kejadian 21 ayat yang kelima, bahwa anak sulung, anak yang pertama sekali datang, anak yang antara Ishak dengan Ismail itu rentannya adalah 14 tahun. Abraham mendapatkan Ismail pada waktu ia berumur 86 tahun, sedangkan Abraham mendapatkan Ishak pada waktu dia berumur 100 tahun. Jadi rentan mereka itu adalah 14 tahun lebih tua Ismail daripada Ishak. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa di situ ditulis yakni Ishak? Padahal kalau kita harus logika, ambil anakmu yang tunggal. Seharusnya anak tunggal itu adalah anak yang pertama kali datang, anak yang pertama sekali lahir. Jadi di Alkitab sendiri mengatakan bahwa Ismail itu lebih dulu lahir daripada Ishak. Seharusnya ini tertulis yakni Ishak, bukan yakni Ismail, bukan itu yakni Ishak. Kenapa? Di Kejadian 16:16 mengatakan Ishak itu dan Ismail rentan jaraknya itu cukup jauh, yaitu 14 tahun. Kenapa di sini tertulis yakni Ishak, bukan yakni Ismail? Kalau anak tunggal itu kan anak yang pertama kali datang, anak yang pertama sekali lahir. Di Kejadian pasal 16 ayat 16 dan juga Kejadian 21 ayat 5 mengatakan Ismail yang pertama sekali lahir. Kenapa ini ditulis Ishak? Kenapa tidak ditulis Ismail begitu, Bu? Terima kasih Bang Roy yang telah memberikan pertanyaan keduanya kepada Ibu Uti gitu, seperti itu. Dan perlu diingat bahwa tunggal di sini bukan nama merek makanan ya, tapi tunggal itu satu. Oke, atau yang pertama. Siap Ibu Uti untuk memberikan jawabannya atas apa yang ditanyakan oleh Bang Roy, di mana dengan jawaban yang Ibu Uti
berikan itu bisa menyejukkan suasana yang panas ini gitu. Di atas panas itu Bu, itu kan cuaca panas. Monggo Ibu Uti, siap? Monggo selama 5 menit. Tarik Mang. Terima kasih Roy. Jadi begini Roy sepertinya memaksakan kehendak gitu loh. Roy sepertinya memaksakan kehendak dan sama sekali tidak mendengarkan apa yang menjadi argumen saya gitu loh. Tapi argumen saya ini berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab dan tertulis ini menjadikan bahan kami untuk berpijak gitu loh. Ini kan dalilnya yang sah gitu. Ini dalilnya yang sah, ini tertulis di Alkitab, ini ada di Alkitab, merupakan dalil yang sah dan merupakan kebenaran yang kami percayai gitu loh. Dan ini sejarahnya. Lalu ketika Roy mengatakan kenapa Ishak gitu, kan saya sudah kasih tahu tadi, sepertinya Roy tidak mau dengar gitu loh. Kan sudah dikasih tahu, Abraham sendiri meminta kepada Elohim. Abraham berkata, bapaknya itu berkata, sekiranya Ismail yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Sekiranya Ismail hidup itu, kalau di dalam Alkitab itu orang yang memiliki hidup yang kekal, itu hidup itu artinya yang mendapatkan keselamatan dalam hal rohaniah gitu loh, yang berbicara tentang hal-hal yang rohaniah gitu loh. Nah, dikatakan sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu gitu loh. Bukannya Ismail mau dimatiin, tetapi ini hidup dalam kehidupan rohaniah gitu, dalam hal rohaniah. Tetapi Allah berfirman tidak, katanya. Mau dibilang apa gitu loh Roy? Allah tetap memilih Ishak sebagai anak perjanjiannya, karena ini bukan bicara tentang anak tunggal, anak bungsu, bukan. Ini berbicara tentang akar atau nenek moyang dari bangsa Israel itu. Elohim telah menentukan bahwa Ishak itu merupakan nenek moyang dari bangsa Israel, itu loh. Elohim yang memilih Ishak ini menjadi nenek moyang bangsa Israel. Ini bicara tentang keturunan dari bangsa Israel itu, keturunan dari Ishak itu. Lalu yang di dalam ayat yang ke-22, di pasal 22, di situ dikatakan setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Nah itu Elohim tetap mengatakan bahwa Ishak itulah yang tunggal. Ismail nggak dibilang. Ini bukan karena kenapa ditulis Ishak, tidak. Emang Elohim yang menetapkan. Elohim yang mengatakan bahwa anak tunggal itu berdasarkan dari istrinya yang sah gitu loh. Ini yang saya bilang, Elohim tidak memandang bahwa Hagar itu merupakan istri yang sah, karena Sarah itu kan melakukan itu karena dia tidak percaya akan iman itu. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, ya ini Ishak. Ini jelas, ini bukan diselewengkan, ini bukan direkayasa, tetapi memang Ishak yang diambil karena memang Elohim menganggap bahwa Ishak itulah anaknya, Ishak itulah yang merupakan anak perjanjian gitu loh. Ishak itu yang merupakan anak perjanjian. Walaupun Ismail itu akan diberkati, tetapi semua berkatnya itu kan hanya berkat jasmani. Tidak berbicara tentang anak perjanjian, tidak berbicara tentang penyelamatan bangsa Israel. Di dalam Yesaya 41 ayat 8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub. Nah, Yakub ini kan anaknya dari Ishak ya kan? Keturunan dari Ishak. Tetapi engkau hai Israel, hambaku ya hai Yakub yang telah kupilih. Nah itu dia. Yang dipilih untuk bersama-sama dengan Elohim menyatakan pembebasan untuk bangsa Israel itu adalah keturunan dari Ishak gitu loh, bukan Ismail. Itu yang menjadi masalah. Elohim menentukan bangsa ini menjadi bangsa pilihan. Hambaku hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Nah itu ya. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi Ishak itu memang itu yang dipilih. Jadi kalau nanya kenapa yang sulung itu ditulis nama Ishak, loh memang itu di mata Elohim Ishak itulah anak sulung. Di mata Elohim, Ishak itulah anak perjanjian. Dari keturunan Ishak inilah yang akan melahirkan keturunan Daud. Di mana Yesaya mengatakan bahwa dari tunas Daud itu akan datang penebus dan juru selamat. Ini berbicara tentang kronologis yang akan terjadi ke depan gitu loh. Jelas bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Ini cerita tidak putus begini saja karena ini terus bergulir sampai kenaikan Yesus ke sorga. Jadi gitu. Jadi memang Ishak yang dipilih dan memang Ishak yang
korbankan karena memang Ishak itulah anak pilihan gitu loh. Dan bukan karena Ismail bukan itu, bukan, tetapi memang Ishak itu yang dipilih gitu. Menjadi keturunan Israel. Terima kasih Bu Uti yang telah begitu lancar banget memberikan sanggahan jawaban kepada Bang Roy. Namun demikian, ternyata Ibu Uti, maaf, Ibu Uti memiliki kesempatan yang sama seperti Bang Roy, yaitu kesempatan bertanya. Gitu. Kesempatan bertanya kepada Bang Roy. Meskipun panas sampai geber-geber gitu, Bang Roy begitu panas gitu ya. Dengan adanya dialog ini tetap harus menyejukkan hati pikiran seperti teman-teman. Jadi silakan bagi yang mau mendaftarkan, daftarkanlah gitu. Anda yang mau menjadi penampilan yang terbaik seperti Ibu Uti dengan Bang Roy silakan. Oke, silakan Ibu Uti memberikan pertanyaan sama 2 menit. Monggo, tarik Mang. Ya, jadi gini Roy. Pertanyaan saya, apakah Ismail itu merupakan nenek moyang dari bangsa Arab gitu ya? Kalau setahu saya sih memang iya. Jadi apakah Ismail itu merupakan nenek moyang dari bangsa Arab? Lalu pertanyaan saya, apakah Ibrahim itu pernah tinggal di Arab gitu? Apakah Ibrahim itu pernah tinggal di Arab dan yang setahu saya katanya, yang saya dengar katanya dialah bersama Ismail membangun Ka'bah itu katanya. Apakah itu betul dan di mana? Kalau memang itu betul, di mana ayatnya dan ya di mana ayatnya gitu. Gitu aja sih. Udah itu aja ya, Pak. seperti itunya. Oke, itu pertanyaan yang kedua yang diberikan Ibu Uti, tapi sayangnya begitu banyak gitu kan pertanyaan Ibu itu bagaikan deredet, itu pistol dedet gitu begitu banyak itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan pertanyaan ngaderedet gitu yang disampaikan Ibu Uti ini bisa dipahami dengan baik, dengan benar oleh Bang Roy dan bisa disanggah dan dijawab dengan baik dan benar pula. Oke, namun demikian sebelum Bang Roy memberikan jawabannya gitu atas apa yang ditanyakan Ibu Uti, silahkan bagi teman-teman yang memiliki rezekinya untuk memberikan zakat infak sodakonya yang bisa dikirim ke donasinya itu ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 11 8-nya 4 kali 999 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Atau nanti konfirmasi juga ke nomor WA ini 0812 4924 9312 di mana infak zakat sodako yang Anda salurkan kepada kami akan kami berikan kepada yang berhak dan tentu saja kami pun itu akan dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pesantren yang besarnya itu 6 hektar teman-teman dan satu-satunya juga di Indonesia yang di mana pesantren itu adanya kristologi. Jadi jangan lupa kasih di belakangnya itu 1 ya. Jadi biar tahu ini buat pesantren. Oke, siap Bang Roy untuk memberikan jawabannya nih. Oke. Selama 5 menit, monggo Bang Roy yang cakep untuk memberikan pertanyaan jawaban kepada Ibu Uti yang cantik ini. Monggo. Sepertinya Bu Uti tidak mengerti arti anak tunggal. Di sini saya katakan lagi, Bu, yang dikorbankan itu anak tunggal, bukan anak perjanjian. Lihat Bu, di Kejadian 22 ayat yang kedua, anak yang diberikan, anak yang dikorbankan itu anak tunggal Bu, bukan anak perjanjian. Sekali lagi saya katakan di Kejadian pasal yang Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 itu bukan menolak Ismail Bu, bukan menolak Ismail. Maksudnya apa? Karena kan Abraham ini kan sebelum dikasih Ismail, sudah sebelum dikasih Ishak kan dikasih Ismail dulu. Nah Abraham ngomong ya sudah nggak apa-apa dikasih Ismail aja udah bersyukur. Namun Allah berkata tidak, aku juga akan memberikan Sarah itu anak seperti aku janjikan terlebih dahulu. Bukan di sini menolak Ismail sebagai anak perjanjian atau anak yang tunggal, tapi di sini mengatakan bahwa anak yang dikorbankan itu kan adalah anak tunggal. Di sini bukan menolak Ismail itu sebagai anaknya yang tunggal, tetapi di sini mengatakan bahwa boleh. Abraham kan menginginkan ya sudah nggak apa-apa kalau nggak dikasih Ishak, kalau Sarah juga nggak dikasih melahirkan juga nggak apa-apa, aku kan sudah dapat Ismail. Tapi Allah mengatakan tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Di sini bukan menolak Ismail, tapi
menegaskan ulang. Kenapa Abraham berkata Abraham berdoa kepada Tuhan, ya sudah Tuhan tidak apa-apa, Ismail aja sudah cukup. Tapi Allah mengatakan tidak, bukan untuk menolak Ismail, tetapi Tuhan mengatakan, ya janjiku akan selalu seperti ini, janjiku kan janji Tuhan kan selalu ditepatinya. Lagi masalah kejadian tadi Bu, kejadian 22 ayat kedua, saya tegaskan lagi, anak yang dikorbankan itu anak tunggal, bukan anak perjanjian. Ya, bukan anak perjanjian Bu. Yesaya 60 ayat ke-7, Ibu mengatakan bahwa seluruh keturunan Ismail kan hanya diberikan berkat daging. Oh, sangat salah Bu, sangat-sangat salah. Yesaya 60 ayat yang ke-7, segala domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Di sini bukan kurban berkat daging saja, tapi di sini mengatakan bahwa rumah-rumah keagungan Tuhan atau surga itu dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Di sini bukan cuma jasmaninya saja yang diberkati, bahkan rohaninya dan juga di akhirat nanti juga diberkati. Dan janji Tuhan kepada Ismail itu nyata. Kejadian 17 ayat yang ke-20. Dia akan melahirkan sebuah bangsa yang besar. Terbukti, Bu. Ibu mengatakan mengatakan bahwa di mana Ibrahim dan juga Ismail itu membuat Ka'bah. Berdasarkan tafsir Rabbini kebenaran Yahudi, itu memang dikatakan seperti itu, Bu, bahwa Abraham pernah ke Arab untuk membangun Ka'bah. Di sini juga saya mengatakan ini sih tidak ada hubungannya, tidak ada kena mengenanya dengan masalah yang dikorbankan, karena itu kan perintah Tuhan, ya kan, bukan bukan masalah dibuatnya Ka'bah atau bukan, tapi kan di sini perintah Tuhan untuk disembelih, bukan masalah dibuat Ka'bah atau Abraham pergi kemana atau dia sama Ismail di mana, bukan masalah itu. Yang kita permasalahkan adalah siapa sebenarnya yang disembelih, bukan masalah Abraham bangun Ka'bah, Abraham dan Ismail bangun Ka'bah ada di mana. Saya bukan di situ, Bu. Yang kita tekankan di sini adalah siapa yang disembelih, siapa yang dikorbankan. Dan saya buktikan bahwa di Kejadian 22 ayat yang kedua itu mengatakan bahwa anak tunggal yang disembelih, bukan anak perjanjian yang disembelih. Sekali lagi saya katakan anak tunggal yang disembelih, bukan anak perjanjian. Kalau anak perjanjian bukan cuma Ishak yang diberkati, bukan cuma Ishak yang dijanjikan, tetapi di Kejadian 17 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Tuhan juga memberkati dan Tuhan juga menjanjikan, bukan cuma menjanjikan rohani, tapi juga menjanjikan bukan hanya menjanjikan jasmani, tapi juga menjanjikan jasmani, rohani dan jasmaninya. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Domba-domba kedar dan nabayot akan berhimpun di atas mezbahku, dan rumah keagunganku alias surga akan disemarakkan oleh anak-anak dari keturunan Ismail. Bukan cuma jasmaninya saja yang diberkati, tetapi juga rohani dan juga akhirat nanti diberkati. Pertanyaan Ibu bagi saya nih Bu ya, tidak ada hubungan dengan siapa yang dikorbankan. Terima kasih Bang Roy yang telah memberikan jawabannya gitu kepada Ibu Uti. Dan ini gitu pertanyaan yang terakhir bagi Bang Roy, silahkan itu untuk diberikan pertanyaan itu ke Bang Roy yang terakhir kepada Ibu Uti yang cantik ini, silahkan. Namun sebelumnya Bang Roy memberikan pertanyaan kepada Ibu Uti, silahkan teman-teman jangan lupa gerakan jempolnya gitu, gerakan jempolnya untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share video yang ada di channel-channel Geramu Alaf, di mana Geramu Alaf adalah channel satu-satunya di Indonesia yang telah menayangkan banyak sekali acara kajian, debat Islam Kristen, Kristen versus Kristen, dan siapa saja sih channel yang berafiliasi dengan Geramu Alaf, yaitu Yonatan Nandar, Peta Buyung, Timo Koriban, Edi Praitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alawan TV, dan Eza Leveza, termasuk pula Sabat TV, dan juga Konstantinopelnya channel. Silahkan monggo Bang Roy untuk memberikan pertanyaannya yang terakhir kepada Ibu Uti ini. Monggo Bang Roy, pertanyaan terakhir meluncur bagikan roket yang cepat terbangnya dan tepat sasaran. Monggo. Pertanyaan terakhir saya ada di Hajar kan diusir dan ditinggal dan menetap di Beersheba.
Ini di Kejadian 21 ayat ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu di atas anaknya, di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhlah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Jadi yang Abraham dan Sarah, Hajar dan juga Ismail itu diusir ke Beersheba. Nah, pertanyaan saya adalah Kejadian 20 Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, setelah melakukan perintah itu, di Kejadian 22 ayat yang ke-19, kemudian kembalilah Abraham kepada bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Sementara Ishak dan Ismail itu tinggal di Hebron. Ini di Kejadian 23 ayat 2 sampai 4. Nah, pertanyaan saya, kalau yang dikorban itu adalah Ishak sesuai dengan keyakinan saudara-saudara Kristen, dia mengaku yang diambil di Kejadian 22 ayat kedua. Kenapa di sini di Kejadian pasal 22 ayat ke-19 Abraham malah tinggal ke Beersheba? Kenapa dia tidak tinggal ke Hebron? Padahal Ishak dan Sarah itu tinggal di Hebron. Kenapa dia tinggal di Beersheba? Padahal kan Ishak itu kan di Hebron bersama ibunya. Terima kasih Bang Roy yang telah mendapatkan kesempatan 2 menit. Di mana pertanyaan itu pertanyaan terakhir dari Bang Roy yang ditujukan kepada Ibu Uti. Bagaimana Ibu Uti? Siap memberikan jawabannya? Oke, monggo silakan Ibu Uti untuk memberikan jawabannya atau sanggahannya kepada Bang Roy. 5 menit berjalan waktunya, silahkan. Jawabannya dikeluarkan. Monggo, tarik, Mang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Roy. Jadi gini, saya mau kasih tahu. Kayaknya Roy nggak mau dengar argumen saya gitu, nggak mau terima gitu. Benar-benar nggak mau terima gitu. Tapi maaf, Roy, inilah kenyataannya. Alkitab kami menulis seperti ini. Alkitab kami menulis bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak. Maaf. Itu fakta yang jelas, walaupun Roy bersekuku bahwa anak tunggal kan sudah saya bilang, anak tunggal yang dimaksud oleh Elohim itu adalah Ishak. Jelas anak tunggal yang dimaksud oleh Elohim itu adalah Ishak, karena dia tidak mempertimbangkan Ismail itu sebagai anak tunggal, karena anak tunggal yang merupakan perjanjian itu adalah Ishak gitu loh. Mau bilang apa itu? Jadi ini soal penerimaan dengan tidak terima atau tidak terima. Tetapi maaf, Alkitab kami mengatakan seperti itu. Itulah dia, itulah yang tertulis di kitab kami. Yang dikorbankan itu adalah Ishak. Karena apa? Karena Ishak inilah yang merupakan anak perjanjian, anak yang sudah dijanjikan gitu loh. Dan ini terjadi, Ismail itu terjadi karena Sarai tidak percaya akan janji Elohim yang akan memberikan anak padanya karena dia itu mandul dan dia sudah tua. Akhirnya kan dia menyuruh supaya Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya. Gundiknya dari Abraham atau Sarah itu menjadi istrinya. Lalu lahirlah Ismail. Walaupun Ismail lahir, tetap kan Elohim mengatakan tidak, katanya. Mau bilang apa, Roy? Tidak. Jadi yang dianggap anak tunggal di sini bukan salah ketik, bukan asal-asal ketik dan rekayasa dari penulis, tidak, bukan begitu. Memang yang dimaksud anak tunggal di sini adalah Ishak, karena Ishaklah yang merupakan perjanjian. Ishaklah anak yang dijanjikan itu loh. Kalau Ismail itu kan dia lahir karena itu insiden kesalahan manusia, ketidakpercayaan manusia dan ketidakimanan dari Sarai gitu. Dia nggak sabar menunggu janji Allah itu, jadilah seperti itu. Nah, kalau soal yang kamu katakan penduduk Kedar itu memang secara jasmania bangsa keturunan Ismail itu kan katanya memang akan diberkati gitu loh. Di dalam Kejadian 16 ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Ini kepada Hagar, ketika Hagar itu ditindas oleh Sarai, lalu dia pergi lari itu ya, lalu malaikat menghampiri Hagar mengatakan begini, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Nah itu
Sudah dikasih tahu, Elohim sendiri yang mengatakan yang satu namanya Ismail, yang satu Ishak. Dan yang dipilih itu Ishak. Maaf mau bilang apa, itu Alkitab menyatakan begitu. Yang dimaksud dengan anak tunggal itu adalah Ishak. Engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Tetapi maaf, di dalam ayat yang ke-12 itu jelas dikatakan di situ. Saya mau bilang apa, inilah Alkitab kami yang menyatakan seperti itu. Saya tidak menambah-nambah, saya tidak mengurangi. Di dalam Kejadian 16 ayat 11 itu sudah dinubuatkan bagaimana keadaan Ismail itu. Di dalam Kejadian 16 ayat 11 ya, saya bacakan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar gitu loh. Maaf, ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya, jangan marahin saya. Saya enggak ini, maaf, ini Alkitab yang mengatakan. Seorang, apa katanya? Di mana nih ya? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi itu loh, dia sudah dinubuatkan, Ismail itu sudah dinubuatkan sebagai anak yang seperti itu gitu loh. Jadi jelas yang dimaksudkan oleh Elohim anak tunggal itu ya Ishak, karena Elohim dari sini aja kita melihat bahwa dia tidak terlalu menganggap bahwa Ismail itu adalah keturunan, adalah anak-anak yang sah gitu. Kan Elohim yang mengatakan tidak, anak yang sah itu adalah Ismail. Mau bilang apa Roy? Ini perkataan Alkitab, aku nggak nambah-nambah gitu loh. Lalu di dalam Yesaya 51 ya, 51 ayat 2. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Nah itu dia. Sarah yang dikatakan yang melahirkan leluhurnya bangsa Israel gitu loh. Sarah itu dari keturunan Sarah, bukan dari Hagar. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memanggil dia. Jadi bapa leluhurnya itu, itunya ya, Sarah yang melahirkan kamu, dianggap jadi Sarah itu keturunan Sarah gitu loh. Keturunan Sarah itulah yang dipakai untuk apa? Halo? Terima kasih. Ya. Terima kasih itu Ibu Uti yang telah memberikan jawabannya kepada Bang Roy seperti itu. Namun ya sayangnya itu pertanyaan terakhir dari Bang Roy, dan sekarang Ibu Uti mendapatkan kesempatan terakhir juga. Kesempatan terakhir untuk bertanya selama 2 menit kepada Bang Roy yang cakep ini. Monggo Ibu Uti memberikan pertanyaan 2 menit. Jalan, Mang. Tarik. Ya. Jadi pertanyaan saya tetap sama tadi, apakah Ismail pernah datang ke itu, kata Roy tadi itu kan nggak nyambung ya. Tetapi inilah yang membuktikan, karena di kitab kami mengatakan Abraham itu hanya berapa tahun itu dia di situ, dan istrinya kan dia membawa, ketika kelaparan terjadi, Abraham membawa istrinya Sarah itu ke tanah Mesir, kalau nggak salah itu tanah Mesir. Lalu Sarah itu kan cantik sekali, jadi Abraham mengatakan bahwa kamu bilang aja saya kakakmu gitu kan, kamu bilang aja saya kakakmu, soalnya kalau saya bilang kamu itu suami saya, nanti mereka ini gitu loh, akan nggak terima gitu. Ya betul. Ketika mereka masuk tanah Mesir itu, orang-orang melihat kecantikan Sarah, sampailah ke kupingnya Firaun, gitu kan, sampai ke kupingnya Firaun, lalu Sarai diambil menjadi istri, tetapi Tuhan mentulah kerajaan Firaun itu. Lalu sadarlah Firaun kalau yang diambil istri itu adalah Abraham gitu loh, kena tulah semua mereka. Makanya Firaun marah kepada Abraham, ini bawa istrimu, kenapa kamu bilang bahwa dia itu adalah adikmu gitu loh. Bawa pergi ya, mereka diusir. Jadi itulah kesempatannya Abraham di tanah Ismail itu bersama-sama dengan Abraham, apalagi membangun Ka'bah, karena Ismail itu kan ada ceritanya di sini. Ismail itu diusir karena Sarah itu cemburu, karena ada kakaknya itu, dia cemburu. Akhirnya di sini Alkitab mengatakan bahwa sejak Hagar dan Ismail itu diusir, sejak itu mereka tidak ada catatan mereka bertemu lagi. Ketika Abraham meninggal, barulah ada catatan bahwa Ismail mendatangi kuburan bapaknya di situ.
Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah betul Terima Ka'bah itu kasih Ibu Uti nih? yang semoga bisa menangkap Bang Roy ini gitu kan, bisa menangkap atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti yang sayangnya selama 2 menit itu telah habis gitu yang digunakan oleh Ibu Uti. Namun demikian, bagi teman-teman silakan yang ingin berdialog seperti Ibu Uti yang cantik ini, Bang Roy yang ganteng ini, baik Muslim maupun Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, silakan untuk tampil gitu kan. Daftarkan diri Anda di channel-channel yang telah berafiliasi dengan Geram Mualaf, itu bisa dicek di deskripsinya. Silakan seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa kalau saya mah takut kecantikan saya kegantengan saya ketahuan sama orang lain, nggak apa-apa, pakai masker juga nggak apa-apa gitu kan, seperti itu, jangan pakai avatar. Oke, siap Bang Roy untuk memberikan jawabannya selama 5 menit. Siap, siap, siap. Oke, selalu siap meskipun panas. Dan inilah jawaban terakhir dari Bang Roy yang cakep. Monggo, 5 menit jalan, Mang. Tadi Bu Uti kembali lagi mengatakan bahwa Ismail di Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai 19 itu menolak Ismail. Bu, sekali lagi saya katakan itu bukan menolak Ismail. Tetapi kan waktu itu kan Abraham kan sudah dapat Ismail. Nah, Abraham ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, kalaupun aku nggak dapat anak lagi, walaupun aku nggak dapat Ishak, nggak apa-apa, aku kan udah dapat Ismail. Gitu konteksnya, bukan dia menolak Ismail, tetapi Tuhan berkata tidak, melainkan Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Di situ bukan untuk menolak Ismail sebagai anak sulung, bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang tunggal, tetapi di situ mengatakan bahwa Tuhan kan memberikan janji sebelumnya, bahwa dia kan akan memberikan janjinya kepada kepada Sarai untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, janji itu ditepati, tetapi Allah berkata, Tuhan berkata, tidak, Sarah lah yang akan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki. Bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang sulung, bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang tunggal, tetapi di sini Allah mengatakan bahwa aku akan menepati janjiku itu loh, gitu. Masalah tadi, Ibu mengatakan keledai liar. Bu, keledai liar itu bukan secara artinya yang kasar, Bu, tetapi secara karakteristik begini. Ishak kan karakteristiknya seperti itu, maka diberikanlah seorang keturunan yang karakteristiknya seperti Ishak, yaitu Israel. Begitulah, karena Ibrahim memberikan tanah wilayah itu sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya Ishak karakteristiknya seperti ini, oh diberikan tanah ini. Ismail karakteristiknya seperti ini, diberikan tanah ini. Bukan sebagai artinya yang jelek, Bu. Keledai liar itu bukan arti yang jelek, tetapi secara sifatnya atau secara karakteristiknya seperti itu, bukan yang jelek, Bu. Keledai liar itu bukan jelek, ya. Tadi Ibu lagi mengatakan bahwa mana sih bahwa Ismail sama Ibrahim, kalau nggak salah saya dengar tadi, pernah ke Arab untuk membangun Ka'bah. Saya baca di Kejadian 16 ayat yang ke-14. Tafsir Ibnu Ezra dalam kitab Kejadian 16 ayat yang ke-14. Berlakhai artinya sumur dia yang akan tinggal di sana tahun depan. Dinamakan seperti itu karena Ismail mengadakan haji di sekitar sumur tersebut. Sumur tersebut sampai sekarang masih ada dan disebut dengan sumur Zam-Zam. Demikian juga tafsir Rabi Bekhei bin Aher dalam Kejadian 16 ayat 14. Disebutkan Berlahairoy sebab kaum Ismail mengadakan ziarah tahunan atau haji di sekitar sumur tersebut dan namanya adalah sumur Zam-Zam. Rabbi Abraham Ibnu Ezra dan Rabbi Bakhai bin Azher menjelaskan bahwa Berlahairoy adalah nama lain dari sumur Zam-Zam. Jadi di sini kan mengatakan bahwa Abraham sama Ismail itu juga pernah loh ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu Ibu Uti pasti tahu ada di mana. Sumur Zam-Zam itu adanya kan di Arab. Jadi di sini ahli-ahli tafsir mengatakan ya benar, Al-Quran itu benar. Tafsir mengatakan bahwa betul Abraham sama Ismail itu kan pernah ke Arab. Bahkan Ibu ya, bahkan Ishak pun pernah, Bu ya, menyebut Mekah itu sebagai negeri kiblah. Ka'bah adalah kiblat suci kan umat Islam, tempat suci untuk berhubungan haji, Mekah, Hijaz dan sumur Zam-Zam. Nah, baca di Kejadian 24 ayat 67.
Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, artinya apa? Sumur Zamzam, dan tinggal di negeri Kiblah. Jadi Ishak juga pernah tinggal di Arab. Ismail juga pernah tinggalnya di Arab. Bahkan Ismail juga pernah ke Arab. Jadi kalau ibu mengatakan tidak ada ayatnya, tidak ada, justru Alkitab ibu sendiri mengatakan bahwa itu pernah. Sekali lagi saya katakan, Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang tunggal, bukan menolak Ismail sebagai anaknya yang sulung, tetapi di situ kan permohonan Abraham. Ya sudah, nggak apa-apa kalau aku nggak dikasih anak lagi, ya nggak apa-apa, kan aku udah ada Ismail. Tapi Tuhan berkata, tidak Abraham, aku akan memberikan kamu anak laki-laki lagi dari Sarah sesuai dengan janjiku dahulu. Di sini bukan menolak Ismail itu sebagai anaknya yang sulung, bukan menolak Ismail itu sebagai anaknya yang tunggal, tapi di sini mengatakan Tuhan memberitahu bahwa janjiku sama kamu itu nyata, janjiku sama kamu itu akan kutepati. Nah, bukan menolak Ismail, jelas sekali itu bukan menolak Ismail. Justru Bu, kalau masalah hukum Alkitab di Kejadian Ulangan pasal 16 ayat 17, Ulangan 21 ayat 16 sampai 17, kesulungan itu murni miliknya Ismail, bukan miliknya Ishak. Terima kasih Bang Roy yang telah memberikan jawaban terakhir, di mana Ibu Uti pun telah memberikan pula pertanyaan terakhir. Namun demikian, inilah dialog. Namanya dialog, puas tidak puas itulah gitu kan, yang harus saling menghargai satu sama lain dan mendapatkan porsi yang sama baik dalam bertanya maupun dalam memberikan jawabannya. Oke, untuk saat ini siapa yang mau memberikan closing statement? Apakah Ibu Uti ataukah Bang Roy? Monggo, silahkan. Siapa? Roy saja, silakan Ibu Uti dulu. Kan tadi saya sudah opening statement saya duluan. Sekarang saya persilakan Ibu Uti untuk closing, Bu. Ya, sekali lagi saya ini udah. Oke, sebentar Ibu, maaf Ibu, kalau memang seperti itu diputuskannya Ibu Uti, oke, akan kita siapkan waktunya. Silakan selama 5 menit memberikan closing statementnya. Monggo Ibu Uti, wati mana? Jalan Mang. Ya, terima kasih ya. Ini sepertinya memang ini perdebatan yang nggak ada selesainya, karena masing-masing pihak, saya bukannya memaksa ya. Saya tidak memaksa dan saya tidak mendorong si Roy untuk menerima argumen saya, karena Alkitab mengatakan yang perlu Roy ketahui adalah di sini bahwa yang dimaksud di dalam Kejadian 17 ayat 18 itu bukan bicara tentang anak yang tunggal atau anak sulung atau bungsu, tetapi ini bicara tentang perjanjian, anak perjanjian. Anak perjanjian itu yang dibicarakan, bukan soal anak tunggal. Ada kesalahan itu, bukan bicara oh Tuhan kan Ishak aja lah kan ada anak tunggal, bukan begitu, bukan pilih-pilih soal anak tunggal, anak sulung, tetapi ini bicara tentang, Roy salah mengerti, ini bicara tentang anak perjanjian, oke? Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapannya. Hidup ini artinya yang dari Ismail inilah di mana Elohim terus menolong dia, bersama-sama dengan dia, itu loh, hidup memperoleh kerajaan Allah. Nah itu bicara tentang itu, kesana-sananya tuh berbicara tentang kehidupan yang kekal gitu loh. Anak perjanjian di mana bangsa Israel ini memang dipilih menjadi bangsa untuk di mana Elohim nanti menyatakan dirinya kepada bangsa Israel ini. Oleh sebab itulah bangsa Israel itu dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, keturunan dari Ishak. Dari Ishak itu lahirlah Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Jadi yang diomongin tadi itu bukan soal anak tunggal, anak sulung, tetapi anak perjanjian. Anak perjanjian ini, perjanjian apa? Perjanjian antara Abraham dengan bangsa Israel itu, perjanjian di mana keselamatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi selanjutnya itu, bahwa Elohim itu akan memakai bangsa itu untuk menyatakan keselamatan. Yesus juga mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Nah itu bangsa Israel itu keturunan dari Ishak, itu loh. Ini berbicara tentang itu. Ini awal-awalnya gitu loh. Dan Abraham kan berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjian.
Sekali lagi saya mau bilang, perjanjian kekal gitu loh, perjanjian kerajaan Allah dengan bangsa ini, bukan bicara tentang anak sulung, anak tunggal. Di dalam Kejadian 22 itu yang dianggap anak tunggal itu tetap adalah Ishak, karena anak inilah yang merupakan perjanjian, anak inilah yang dipakai untuk menjadi alat perjanjian gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya anak tunggal atau anak ini. Oh, kalau nggak ada anak tunggal ya anak sulung atau anak kedua. Enggak, bukan masalah itu, Roy. Ini bicara tentang perjanjian, anak perjanjian. Ya tentu saja ketika Ishak itu yang sudah merupakan anak perjanjian, ya tentu saja Ishak itulah yang dikorbankan. Karena setelah itu kita baca di dalam kejadian 22, kejadian 23 ya. Si Sarah itu diusir karena berantem kan mereka, karena berantem, karena Sarai dengan Hagar itu Sarah dengan Hagar itu ada perselisihan gitu loh. Jadi jelas setelah itu Ismail pergi bersama dengan ibunya dan tidak ketemu lagi. Alkitab mencatat bahwa mereka hanya ketemu pada saat Abraham meninggal itu loh. Jadi memang jelas tidak ada catatan sama sekali di tempat kami bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Ismail dan Abraham, karena sejak itu mereka tidak bertemu sama sekali. Mereka sudah berpisah karena sudah diusir oleh Abraham karena masalah kecemburuan gitu loh. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak perjanjian, Roy, bukan anak bukan anak yang soal tunggal atau anak tunggal atau anak sulung gitu. Enggak, ini bicara tentang anak perjanjian. Oke. Lalu satu lagi ayat dari iya itu saja, karena itu bicara tentang anak perjanjian. Ya, itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Meskipun itu ada sisa waktu beberapa detik, silakan. Terima kasih yang telah disampaikannya Ibu Uti Watimena. Mohon teman-teman untuk memberikan komentar yang baik dengan santun atas acara ini, di mana memang jika teman-teman ingin berdialog silakan daftarkan diri Anda di deskripsi setiap channel yang ada. Oke. Bagaimana Bang Roy, siap memberikan closing statement-nya? Oke, siap. Oke, siap. Meskipun panas terik, inilah dialog. Tetap hati harus lembut, jagalah hati. Kata Aagimah, gitu kan. Oke, monggo Bang Roy, diberikan waktu 5 menit untuk memberikan closing statement. Monggo, tarik Bang. Sebenarnya kalau saya dikasih pertanyaan kan Ishak itu kan anak perjanjian, betul Bu. Saya akui Ishak itu kan anak perjanjian, saya akui. Ishak itu akan menurunkan Bani Israel, saya akui. Tapi Bu, permasalahannya adalah yang dikatakan anak tunggal itu bukan anak perjanjian, Bu. Ambillah anakmu yang tunggal, bukan anakmu yang di perjanjian, Bu. Ibu Ti harus gimana ya ngomongnya? Ibu Ti harus beda antara anak perjanjian dengan anak tunggal, Bu. Kalau perjanjian saya akui bahwa Tuhan akan memberikan keturunan banyak kepada Ishak. Ishak akan memperanakkan 12 keturunan keturunan Israel yang akan menjadi bangsa yang besar. Betul, Bu. Saya akui. Seumur hidup saya akui. Tetapi kita harus balik lagi ke konteks. Kejadian 22 ayat kedua. Firman Tuhan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal, bukan ambillah anakmu yang dipilih. Tapi di sini tertulis anakmu yang tunggal. Dan secara matematis, Bu, antara rentan Ishak dan Ismail itu 14 tahun, Bu. 14 tahun lebih tua Ismail daripada Ishak. Jadi kalau mau dipilih siapa sebenarnya anak tunggal yang dimaksud adalah Ismail, bukan Ishak. Tapi ditulis itu Ishak, maaf. Bu, ini kan waktu saya. Maaf, ini closing statement buat Bang Roy, mau diberi kesempatan. Silakan dilanjut, Bang Roy, silakan. Nah, bukti lagi bahwa Ismail itu kan anak pertama, Kejadian 16 ayat 16. Dan juga Kejadian 21 ayat ke-5. Di situ secara sistematik, Bu, Abraham dapat Ismail itu waktu usianya 86 tahun. Sedangkan Abraham dapat Ishak usianya 100 tahun. Jadi 100 tahun antara 86 tahun dengan 100 tahun, rentan waktunya adalah 14 tahun.
Jadi kalau disebut anak tunggal adalah anak yang pertama, anak yang baru pertama lahir itu adalah Ismail, bukan Ishak. Ya, sekali lagi saya katakan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Tadi Ibu kembali lagi mengatakan di Kejadian 17, 18 sampai 19. Sekali lagi, Bu, betul. Ismail, Ishak itu betul anak perjanjian, tetapi kan yang ditulis di sini kan bukan anak perjanjian. Yang ditulis kan adalah anak tunggal. Sistematis mengatakan, kita secara logika saja, Bu. Sistematis mengatakan Abraham di Alkitab Ibu mengatakan Abraham dapat Ismail usianya itu 86 tahun. Abraham dapat Ishak usianya 100 tahun. Secara sistematis lebih tua Ismail 14 tahun daripada Ishak. Kalau kita kembalikan lagi Kejadian 22 ayat kedua, anak yang tunggal adalah anak yang pertama lahir, artinya itu adalah Ismail. Yang ditulis di situ bukan anak perjanjian, sekali lagi saya katakan. Yang ditulis di situ bukan anak perjanjian, tetapi anak tunggal. Dan pernikahan Abraham dengan Sarah itu sah. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3, di situ Sarah berkata, "Ambillah perempuan itu, ambillah hampirilah hambaku itu, mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Sebagai manusia, kalau kita merasa khawatir itu wajar, Bu. Sebagai manusia kita merasa khawatir itu wajar. Kekhawatiran kita kan tidak dapat keturunan itu wajar. Tetapi kan di situ sah, ambillah hampirilah hambaku dan mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Logikanya adalah kita tahu kan, Bu, bahwa Abraham itu adalah dekat sekali dengan Tuhan, bahkan dijuluki sebagai bapak segala bangsa. Abraham kan dulunya namanya adalah Abram, kemudian menjadi Abraham. Kalau seandainya Abraham itu salah menikahi Hajar, seharusnya ditegur, Bu. Seharusnya ditegur, karena kenapa? Kan dekat sekali dengan Tuhan, dekat sekali. Seharusnya Tuhan memberikan teguran kepada Elohim, memberikan keteguran kepada Abraham. Oh ya Abraham, kok kamu nikahin Sarai, nikahin Hajar sih? Padahal kan aku udah ngomong sama kamu bahwa ini akan lahir keturunanmu dari ini. Seharusnya Tuhan itu marah, tapi Tuhan apa? Malahan diberkati, Bu. Malahan anak tadi diberkati. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati. Nah, seharusnya kalau ini Abraham itu salah menikahi Hajar, seharusnya dia dikutuk, bahkan seharusnya itu ditegur, karena kan dia dekat dengan Tuhan, seharusnya ditegur, bukan malah diberkati. Artinya apa? Pernikahan itu sah. Kenapa dilihat oleh Sarah? Tuhan juga tidak menegur. Tuhan juga tidak mempermasalahkan. Terima kasih, Bang Roy. Terima kasih yang telah memberikan closing statement-nya yang terakhir, dan tentu saja dengan adanya closing statement dari kedua belah pihak itu telah berakhir dialog kita yang menyejukkan hati. Tetap saja meskipun panas terik, tetap hati harus adem ayem. Dan kata Agi mah, jagalah hati. Ya, seperti itu teman-teman ya, gitu. Jadi silakan kalau mau mendaftarkan, silakan untuk subscribe, like, dan lihat nanti deskripsi itu pendaftarannya bisa diklik, bisa diisi. Dan inilah channel-channel yang berafiliasi dengan Graham Lab seperti Yonatan Nandar, Peta Buyung, Timo Koriban, Edi Prayitno, Aisto Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Alwan TV, dan Eza Laveza. Gimana Ibu Uti, ada channelnya apa Ibu Uti? Channel Ibu Uti biar di subscribe gitu. Christian Princess. Christian Princess, itulah channelnya Ibu Uti. Silakan bagi para penggemar gitu Bu Uti, Christian Princess, yang nanti insya Allah hari Rebo nanti akan ada yang berdialog dengan Ibu Uti Watimena dari Singapura. Sama-sama perempuan dari Muslim juga. Kenapa? Nanti saja itu. Kapan nanti Rebo ya? Itu Bang Roy bagaimana? Itu ada channelnya Bang Roy biar nanti subscribe gitu. Bang Roy yang ganteng, yang masih muda ini, yang berani. Gimana? Ada channelnya? Belum ada karena belum belajar ada. gitu. Belajar benar. Meskipun belajar tapi tetap ya dakwah jalan. Jangan lupa gitu, orang tua belajar seperti itu. Pintar si Roy. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah hadir di sore hari ini, dan jangan lupa saksikan nanti malam ada lagi acara yang sama seperti ini, yang lebih gitu kan, lebih wow lagi dan orang-orang baru lagi. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.